Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas I1 Akuntansi akan melakukan teknik brainstorming untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis. Di sini saya Dwi Yuniarti sebagai ketua dan moderator. Juga ada Putri Derisa sebagai pembaca kasus. Ada Putri Cahyani dan Novia Suciarini sebagai notulen. Baik, kepada Teh Putri Derisa, mohon untuk dibacakan kasusnya. Baik, terima kasih kepada Teh Dwi. Soal studi kasus. PT Amanah Imajinasi adalah sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat. PT AL merupakan perusahaan besar yang menjunjung kualitas. Tak heran perusahaan ini memiliki banyak customer dari berbagai kota di Indonesia. Pada suatu ketika, PT AL dihadapkan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya PTA kehilangan kepercayaan dari beberapa customernya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya pada para karyawannya apa yang mereka rasakan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikut data-data yang diperoleh. 1. Mesin cetak yang sudah tidak optimal. 2. Sering terjadinya pemborosan bahan baku. 3. Sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. 4. Jumlah karyawannya sedikit. 5. Tanggung jawab setiap karyawan tidak sama, sehingga menimbulkan kecemburuan. 6. Stok bahan baku terlambat. 7. Atasan langsung yang kurang kooperatif. 8. Kontrol dari atasan kurang. Kemudian, tim Anda terdiri dari 3-4 orang. Manajer di perusahaan tersebut ditunjuk oleh pimpinan untuk menentukan 3 masalah yang dianggap paling urgent beserta alasannya serta solusinya. Baik, saya kembalikan kepada Teh Dwi sebagai moderator. Baik, Teh Putri Derisa, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada para anggota untuk memilih 3 poin di antara beberapa masalah yang tadi telah disebutkan. Kepada Teh Putri Cahyani, silakan kemukakan pendapat dan alasannya. Baik, mungkin terlebih dahulu dari pendapat saya terlebih dahulu. Saya memilih atau mengambil masalah dari poin yang pertama, keempat, dan 8. Dari poin pertama, mesin yang kurang optimal. Dengan mesin yang kurang optimal akan terjadi sebuah penurunan. Seperti sekarang, mungkin dikarenakan di dalam mesin tersebut sudah seharusnya tidak layak pakai, tetapi para pegawai pun tidak memperdulikan, mungkin sehingga dalam proses tersebut pun menghasilkan produksi yang kurang baik jadinya, atau banyak yang cacat atau tidak sesuai. Lalu pendapat yang kedua, kenapa saya memilih nomor 4? Karyawan yang sedikit. Mungkin misalnya dari karyawan yang sedikit, sedangkan produksi muncul di mana-mana atau membludak. Konsumen PTA kan sudah banyak gitu ya, sudah di mana-mana seluruh Indonesia. Bisa jadi dari pegawai yang ada kelelahan menyiapkan pesanan, serta mungkin saja ada barang produksi yang tidak sesuai dengan kualitas buruk, dan konsumen pun akan merasa kehilangan kepercayaan kepada PTA, sehingga kurangnya orderan dari konsumen.
Lalu yang pendapat yang ketiga dari poin nomor 8, dengan kurangnya kontrol dari atasan yang kurang dapat mengakibatkan sebuah kelalaian seperti sekarang ini, barang yang tidak sesuai, pegawai yang ada berleha-leha, sehingga membuat banyak pesanan yang tidak terbuat secara cepat. Kan kalau misalkan ada atasan yang sering mengontrol mah, tidak akan terjadi sebuah kelalaian seperti ini dalam produksi gitu. Dan tidak ada barang yang cacat atau tidak sesuai dalam pengerjaannya juga bisa secara cepat gitu, terselesaikan dengan cepat dan aman gitu. Mungkin segitu Teh. Baik, terima kasih Teh Putri Cahyani atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Teh Novia Suci Arini. Silakan untuk mengemukakan alasan dan pendapatnya. Iya, baik Teh. Kalau pendapat saya yang poin ke-1 yaitu mesin cetak yang kurang optimal. Karena mesin cetak sangat penting dalam produksi, maka jika mesin cetak itu kurang optimal, produksi akan kurang kualitasnya dan membuat konsumen kecewa dan akan kurang kepercayaannya. Terus pendapat yang kedua dari poin yang kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Itu sangat penting sama. Terus mempengaruhi karena jika bahan baku boros akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Terus yang pendapat yang ketiga dari poin yang ke-6, bahan baku terlambat itu akan memperlambat pekerjaan karyawan dan mengurangi kualitas kecepatan dalam memproduksi dan pengiriman produk tersebut. Sudah Teh, itu aja. Terima kasih kepada Teh Novia atas alasan dan pendapatnya. Selanjutnya kepada Teh Putri Derisa untuk mengemukakan pendapatnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Teh Dewi yang sudah memberikan waktu untuk saya mengemukakan pendapat saya. Pendapat saya dari poin 1 yaitu mesin cetak yang sudah tidak optimal. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses produksi karena akan mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Hal yang menyebabkan mesin cetak sudah tidak optimal yaitu bisa saja karena human error, karena kesalahan manusia yang disebabkan kurang mengetahui cara pengoperasian mesin tersebut, pemakaian mesin yang sudah lama, ruang penyimpanan yang tidak stabil atau tidak sesuai, mesin tidak rutin dibersihkan, dan kurangnya dirawat mesin tersebut, atau tidak mengontrol keadaan mesin sehingga mengakibatkan mesin menjadi rusak. Dan poin ketiga, menurut saya karena sering terjadi kesalahan produksi dan diketahui ketika barang akan dikirim, yaitu masalah yang dapat menimbulkan kualitas barang menjadi menurun dan bisa juga menyebabkan kerugian kepada perusahaan karena harus mengganti bahan barang tersebut. Jika terjadi kesalahan tersebut, maka jika produk mempunyai kesalahan atau kecacatan pada barang tersebut, tidak boleh didistribusikan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi jika kesalahan diketahui ketika barang sudah dikirim, maka perusahaan harus menarik barang tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Dan poin ke-6 tentang masalah stok bahan baku yang terlambat akan menghambat kepada proses pembuatan barang, sehingga barang yang diproduksi menjadi langka dan sehingga perusahaan tidak memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat. Sekian pemaparan dari saya. Boleh Dewi, lanjut lagi.
Terima kasih kepada Teh Putri Derisa yang telah mengumumkakan pendapatnya. Selanjutnya, saya sendiri punya pendapat. Poin yang paling urgent, yang pertama ada mesin cetak yang sudah tidak optimal. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dari produk atau barang yang dihasilkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mesin cetak bekerja secara tidak optimal. Di antaranya, bahan baku pendukung yang kurang, masa atau umur mesin yang sudah tua, mesin yang kurang dirawat dengan baik, juga mesin yang dioperasikan dengan cara yang tidak baik atau tidak sesuai SOP. Poin yang selanjutnya yaitu poin nomor 3. Sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Masalah tersebut dapat menjadi pemicu menurunnya kualitas suatu barang yang diproduksi. Kesalahan dalam produksi tersebut berpeluang besar karena adanya beberapa penyebab. Di antaranya adalah faktor kelalaian, misalnya saja suatu produk sudah didistribusikan, sedangkan produk tersebut terdapat kecacatan, baik dari segi kemasan maupun dalam produk itu sendiri. Jika belum didistribusikan, maka dapat dilakukan pencegahan berupa tidak didistribusikannya produk yang sudah jadi tersebut. Tetapi jika barang sudah didistribusikan, maka produsen dapat mengambil langkah dengan menarik semua produksi barang pada hari tersebut untuk menjaga kepercayaan para pelanggan dan untuk menyelamatkan nama baik perusahaan. Lalu poin yang terakhir yaitu poin nomor 8, kontrol dari atasan yang kurang dapat menjadi pemicu menurunnya kualitas produksi suatu barang. Masalah poin ini berkaitan erat dengan poin nomor 3 yang tadi saya sebutkan. Jika saja atasan mampu mengontrol anggota-anggotanya atau karyawannya, hal ini dapat meminimalisir terjadinya pendistribusian barang yang cacat yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Baik, setelah masing-masing dari kami mengemukakan pendapatnya, hingga ada 4 poin yang dapat kami simpulkan, yang diantaranya itu ada poin nomor 1 sebagai pemicu masalah yang paling urgent, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang kedua ada poin nomor 3, yaitu sering terjadinya kesalahan produksi dan barang baru diketahui cacat ketika barang akan dikirim. Yang selanjutnya ada poin nomor 6 yang dapat mempengaruhi penurunan permintaan dari konsumen, yaitu stok bahan baku yang terlambat. Jika stok bahan baku terlambat datang kepada produsen, hal ini mempengaruhi cepat atau lambatnya produksi dapat diproduksi dengan baik. Selanjutnya ada poin nomor 8, yaitu kontrol dari atasan yang kurang. Karena suatu perusahaan yang baik akan berjalan dengan baik pula jika atasan-atasannya itu peduli terhadap produksi suatu barang atau jasa yang dijalankan. Baik, setelah dilakukannya diskusi, ada 4 poin yang menjadi kesimpulan. Ada 4 masalah yang paling penting yang mempengaruhi penurunan permintaan dari konsumen kepada PT AI. Poin yang pertama yaitu mesin cetak yang sudah tidak optimal.
kepada Teh Novia, silakan kemukakan alasannya. Baik, solusi dari poin ke-1 yaitu kita seharusnya di perusahaan merawat mesin dengan baik atau selalu menservis mesin dengan teratur. Atau setiap beberapa tahun ganti mesin yang baru biar lebih optimal produksinya. Baik, segitu aja. Baik, terima kasih atas pendapatnya Teh Novia. Selanjutnya poin nomor 3 kepada Teh Putri Derisa, silakan kemukakan solusinya. Baik, terima kasih Teh Dwi. Di sini saya akan mengemukakan pendapat poin 3. Jika terjadi kesalahan, maka jika terjadi kesalahan dalam produk atau kecacatan, maka barang tersebut tidak boleh didistribusikan atau dikeluarkan. Tetapi jika kesalahan diketahui ketika barang sudah dikirim, maka perusahaan harus menarik barang tersebut dan menggantinya dengan yang baru untuk tidak mengecewakan customer. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Putri Derisa atas solusinya. Poin yang ketiga ada poin nomor 6 yang menjadi masalah yang paling penting, yaitu stok bahan baku yang terlambat. Hal ini dapat mempengaruhi produksi suatu barang, karena jika produksi terlambat, ini dikarenakan stok bahan baku yang datang terlambat pula. Jika dimisalkan ada suatu bahan baku yang kurang dari suatu produksi, maka kualitas barang yang diproduksi tersebut akan tidak optimal juga. Sekian alasan dan solusi dari saya. Selanjutnya ada poin nomor 8 yang akan dikemukakan solusinya oleh Teh Putri Cahyani. Baik, terima kasih Teh Dwi. Mungkin ini solusi yang terakhir ya. Solusi dari kurangnya kontrol dari atasan. Kita sebagai atasan harusnya lebih peka terhadap para karyawan bawahannya. Karena keberhasilan suatu perusahaan sangatlah dipengaruhi oleh suatu campur tangan atau kontrol dari atasan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Teh Putri Cahyani. Maka dapat disimpulkan dari permasalahan PT AI ini, ada 4 masalah yang menjadi penyebab paling penting menurunnya permintaan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Yang pertama, karena mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang kedua, ada poin nomor 3, yaitu sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan para konsumen. Lalu poin nomor 6, yang ketiga, yaitu ada stok bahan baku yang terlambat. Hal ini dapat menghambat proses produksi sehingga pengiriman ke konsumennya juga terlambat. Yang terakhir ada poin nomor 8, yaitu kontrol dari atasan yang kurang. Baik, sekian dari kami, kelompok dari kelas I1 akuntansi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.